Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai di hotel bersama Mak Mary ya. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Mak Mary di YouTube-nya aku, Ratu Paris Vlog. Seperti biasa, saya tidak minta apapun dengan kalian semua, hanya supportnya, doanya. Semoga saya selalu mendoakan semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dan anugerahi rezeki yang lancar, dan tentunya semakin bahagia ya. Jangan lupa, jangan di skip, dan kita akan berbincang-bincang. Saksikan sekarang ya. Nah, Hai, welcome back to my channel Ratu Paris Vlog. Nah itu ya, jadi kalian tahu kalau selama ini aku tuh sering ngetek Ratu Paris Vlog, terus Ratu Paris, pokoknya TikToknya itu semua, iya, terus YouTube-nya juga ada, karena ini benar-benar teman aku, teman seperjuangan dulu yang kita tuh dari 22 tahun dari kita belum ketemu ya, belum ketemu ya. Betul Mer. Nah, Ya. kalau dulu kan TikTok aku tuh cuman Ratu Paris Vlog gitu ya. Nah, sekarang udah aku rubah menjadi Imania Ratu Paris gitu. Vlognya aku hilangin. Jadi semua akun TikTok, Facebook maupun Instagram juga YouTube saya kasih nama Imania Ratu Paris. Jadi kalau namanya biar kayak keder kan. biar gak keder, aku ada nama aku dan aku di Paris, aku tinggal di Paris dan aku menjadi Ratu Paris gitu, karena aku kepingin menjadi diri sendiri gitu ya. Ratu Paris Vlog, Imania Ratu Paris Vlog gitu. Iya, kabar baik, alhamdulillah. Kita dipertemukan dengan umur kita yang udah sekarang, ya kan dibilang udah matang, kita mungkin umur kita udah matang. Ya alhamdulillah, Imaniar nanya aku baik. Terus aku mau nanya Imaniar baik. Alhamdulillah aku baik-baik saja dan sekarang masih di Indonesia. Kebetulan kemarin lagi ada acara keluarga, bukan acara sih sebenarnya, masih musibah karena ibu aku meninggal dan aku bisa menungguin ibu. Kalau di kampung saya itu menungguin orang tua sampai 100 hari teman-teman ya. Dan jadi aku alhamdulillah bisa menungguin ibuku sampai 100 hari gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi teman-teman semuanya udah tahu kan, ternyata Imania Ratu Paris ini dia pulang ke Indonesia itu karena ibunya berpulang ke rahmatullah. Jadi kita doakan buat ibunya Imaniar, mudah-mudahan dikasih surganya Allah dan semua dosa-dosanya diampuni sama Allah, dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah gitu. Jadi dari aku sendiri turut berduka cita buat Imaniar yang sabar. Insya Allah itu semua Allah mengatur semuanya. Betul. Terus jadi gini loh, aku tuh kepo dengan kehidupan lu dari zaman dulu ya, Maria. Dari pas kita masih satu rumah dulu, makan seminum di tempat yang masa lalu gitu, maksudnya di Jakarta Selatan, di Jakarta Pusat juga. Pokoknya kita tuh sempat melalang buana karena Mak Mary juga pernah di Depok ya dulu ya, di Depok. Nah gitu. Nah, pertanyaan aku ini penting sekali ya teman-teman ya. Mak Mary itu kan sekarang udah kerja sama artis papan atas yang bernama Mbak Gigi dan Raffi Ahmad, betul kan? Iya, betul. Nah, pertanyaan Ana dengan seorang Raffi itu tuh bagaimana caranya gitu. Iya, mungkin kalau cerita ini udah banyak beredar di YouTube bos kan, cuman karena eksklusif ini benar-benar teman saya yang teman seperjuangan dari dulu menanyakan, akhirnya saya jabarin lagi. Jadi waktu itu saya nggak ada kepikiran ya, namanya orang kampung, orang Madura yang anak petani gitu ya, kita datang ke Jakarta terus kita berjuang bareng di Jakarta kan, hingga kita nggak ada tahu ke depannya seperti apa. Iya, ternyata kamu sekarang udah jadi orang Paris, punya suami di Paris gitu. Alhamdulillah. Sebaliknya dengan aku tuh tadinya kesini dagang sate ikut bibi aku, terus setelah selesai itu aku tuh kerja di salah satu PH film gitu ya, jadi make up sinetron, dan itu pemainnya Raffi Ahmad. Nah, awal dari aku ikut Raffi Ahmad itu, nah dari situ jadi make up di sinetron. Terus Raffi itu tiba-tiba dia ngajak buat aku ikut jadi asisten pribadi dia. Nah seperti itu akhirnya sampailah jadi kayak sekarang gitu. Oh gitu. Terus Matt, benar-benar mujizat gitu ya, lo bisa dapat kerjaan sebagus itu gitu masa aku. Dan jadi juga waktu itu aku sempat melihat kamu tuh sempat viral loh Matt. Waktu begitu lo udah dapat kerjaan dengan Raffi Ahmad terus lo viral tuh, aku pantau dari Perancis. Aku melihat di Perancis tuh ada TV yang namanya TV Live teman-teman ya. Jadi kita bisa nonton live secara ANTV atau RCTI atau pokoknya itu ada juga di sana. Ada. Jadi kita merhatiin dari TV itu, dan di situ tuh Matt tuh
itu udah bener-bener warawiri di TV. Aku senang banget waktu itu. Nah cuman namanya aku temen dia, tahu diri lah ya teman-temannya, aku bukan artis dan aku juga hanya temen dan nggak mau terlalu kepo dan kehidupan dia. Tapi alhamdulillah dia masih ingat sama aku. Dia bukan tipe orang yang kacang lupa kulitnya, atau bukan tipe orang yang mentang-mentang dia udah di atas dia nggak pernah lagi dekat dengan orang-orang yang ada di bawah gitu mestinya. Masa aku gitu teman-teman ya. Ya bisa dibilang dia kan artis sekarang ya, udah sama Raffi Ahmad, udah bahagia banget deh pokoknya. Nah pertanyaan aku yang paling penting Mer ya, di sini tuh aku pengen bertanya apa aja sih yang lo kerjakan dengan Raffi Ahmad, di rumah Raffi Ahmad atau di tempat pekerjaan Raffi Ahmad tuh dari dulu sampai sekarang gitu. Ya seperti yang awal dia bilang, dengan sosok aku yang kayak sekarang. Terus Imania tuh sempat mau nanya atau mau DM atau mau messenger di Facebook, katanya dia nggak enak. Sebenarnya sih aku juga nyari-nyari kabar dia dari Facebook. Saya, ini Imania udah ada foto profilnya di Paris gitu. Aku cari, aku messenger waktu itu di Facebook, dia nggak respon. Apa Imania nggak kenal kali sama aku? Ya udah nggak kenal, karena kan sekarang aku udah ya alhamdulillah ya berubah ya kan. Pastilah tahu ini semuanya. Jadi kalau masalah tadi yang aku seperti apa karena aku jadi sekarang seperti ini, bisa jadi seperti sekarang ini, apa yang dilakuin Merapi. Jadi intinya buat orang di luar semuanya, teman-teman saya di luar atau netizen semuanya, nggak nganggap, mungkin kalian itu bisa menganggap Imaniar juga ngelihat dari kacamata Imaniar, enak si Mary gini-gini. Semuanya sementara semuanya itu nggak seperti itu sayang. Yang namanya pekerjaan itu ya, khususnya nih bagi aku, pengalaman aku sendiri, yang namanya pekerjaan itu kita nggak munafik dan nggak ini, pasti ada sisi jenuh, ada sisi itu manusiawi kan. Yang namanya pekerjaan kita nggak mulus-mulus aja. Yang kan dulu sama Raffi tuh, apalagi aku tuh dari pagi sampai pagi, yang kadang-kadang tuh aku tuh 7 bulan itu kita nggak ada libur sama sekali ya kan. Aku pernah tuh ngalamin, makanya sering kadang-kadang kalau bos Raffi tuh bikin konten sama aku suka ngomong, aku dulu sama bos tuh pernah 7 bulan nggak libur-libur. Jadi dari pagi ketemu pagi, aku masuk angin cuman driver lagi di jalan di mobil, masuk angin mau muntah, berhenti dulu buka, wah muntah di luar, terus aku masuk lagi ke mobil, berangkat lagi kerja. Nah itu ya mungkin orang-orang di luar, teman-teman aku semuanya di luar tuh pada bilang kalau misal aku sekarang udah enak ya alhamdulillah. Orang kan usaha nggak membuahkan, nggak membohongi hasil kan. Dengan perjuangan aku yang nahan tidur, dengan ini semuanya lah, pokoknya rasa capek semuanya udah. Waktu pribadi saya terkesampingkan karena saya emang bener waktu itu udah fokus ngurusin bos Raffi gitu. Betul ya, alhamdulillah. Pokoknya aku sebagai temenmu ya Meria, walaupun kita sekarang udah nggak selalu bersama lagi, udah nggak hidup seatap lagi, atau kita nggak makan sepiring berdua lagi seperti dulu, tapi seenggak-enggaknya aku selalu mendoakan untuk kesuksesanmu ya Meria. Amin, amin. Cuman apalagi yang aku dengar kan kamu tuh udah membuahkan banyak hasil kerja dari sejak dengan Raffi ya, udah mengangkat derajat keluargamu kan. Nah itu aku minta mudah-mudahan lebih sukses lagi. Dan pokoknya jangan sampai lupa kalau kita itu punya masa lalu. Iya gitu. benar. Masa lalu tetap masa lalunya. Cuman kita nggak perlu lupa kalau kita punya teman sini, teman situ, itu semua nggak perlu kita lupakan. Iya benar. Yang buruk kita jadikan pembelajaran. Tapi kalau yang bagus kita jadikan itu tuh seperti motivasi atau seperti ya gitulah pokoknya ya. Nah terus Mer, ada pertanyaan terakhir bagi aku ya Mer ya. Di bekerja dengan Raffi Ahmad itu Meria, kan kamu sekalian ngurusin rumah tangganya atau hanya sekedar Raffi Ahmadnya aja? Kan ada Mbak Nagita, terus ada juga anaknya Lafatan sekarang ya. Nah dan juga rumah-rumah itu tuh maksudnya berapa orang yang kerja dengan Raffi, atau informasi sedikit tentang superstar kita Raffi Ahmad. Oke, jadi awalnya sih aku kerjanya sama sosok Raffi Ahmad ya. Jadi Raffi Ahmad mulai dari single, dia masih bujangan. Jadi aku terus tuh kerja sama bos Raffi. Nah pas bos Raffi udah nikah sama Mbak Gigi, ada Rafathar, baru aku pindah tuh ke Mbak Gigi. Nah cara kerja aku tuh sebenarnya jadi personal asisten aja nih ya. Yang kayak dulu tuh misalnya aku sama Raffi, dia kan sosok cowok yang yang cuek lah, yang
jadi harus diperhatiin gitu dalam segi makanannya, vitaminnya, terus make upnya gitu. Jadi bajunya, jadi biar misalnya sehari itu dari pagi sampai malam itu dia ada 8 acara, jadi aku harus nyiapin 8 baju, setidaknya 15 baju yang aku lebihin buat pilihannya dia gitu. Cuman kalau waktu itu aku tuh dari pagi, jadi pagi-pagi tuh habis sholat subuh aku udah berangkat ke rumah dia naik Gojek ya di daerah, waktu dia masih singlenya nih di daerah Lebak Bulus. Terus setengah 6 itu aduh aku udah harus bangunin dia. Aku masuk ke kamar dia, bangun udah setengah 6, karena dulu itu belum ada akses tol yang ini buat ke acara di RCTI dahsyat, ada dulu acara dasar. Jadi ntar 5 menit lagi ya aku tungguin di kakinya sambil main handphone. Udah 5 menit, ayo ya, aduh capek, nggak usah ngeluh capek, ayo kita tetap harus jalan. Kita jalan, soalnya kalau udah jam 6 nanti ini udah nggak nyampe ke acara, karena itu jam 7 kita live waktu itu kan. Jadi ya udah, itu rutinitas aku tiap hari. Aku kasih pilihan itu, dia tidur di sini, aku di kakinya, terus aku sambil nyari sepatu, ada 5 pasang sepatu sama celana sama baju digelar di atas sininya, di kursi-kursi gini. Terus dia tinggal mandi, di kamar mandinya udah aku sabun gosok giginya udah gue tuangin itu odol, jadi gue taruh terus bener-bener asisten full gitu ya. Iya, itu dulu sama Bos Raffi ya. Terus odolnya udah aku isiin di itunya, disikat giginya, terus handuknya udah kesiapin di situ, celana dalamnya udah siapin gitu. Berarti lu teliti banget ya, Maria? Udah, iya, karena dulu tuh harus saya benar-benar ngurus dia kan, dulu nggak ada siapa-siapa ya kan, jadi yang harus ngurus semuanya, celana dalamnya itu dia aku. Terus mandi, nah habis mandi dia ntar udah pakai deodoran sendiri, tinggal milih baju yang mana tuh tadi yang dipilihin aku, yang dia cocok kan, dia ngambil nyabut, ini sepatu, ini sendal, kita jalan. Nah terus yang baju tadi yang berantakan yang aku pilihan dia itu tinggal aku nyuruh orang rumah, Mbak tolong beresin baju AA, kita jalan. Nah, itu jadi lu itu prioritasnya tuh Raffi Ahmad gitu ya. Nah terus nanti di belakang lu tuh ada orang lagi yang ada orang rumah yang ngurusin gitu. itu. Berarti teman-teman Mbak Mary itu nggak semuanya dia yang mengerjakan gitu. Jadi banyak orang yang mengerjakan. Lagi juga kita tahu Raffi Ahmad tuh orangnya nggak pelit, dia tuh orangnya baik dan ramah ya. Pokoknya bahagia banget teman aku bisa kerja dengan Raffi Ahmad ya. Nah, kalau pas sekarang saya udah ngikut Mbak Gigi itu lebih enak lagi dalam hal kata ya, sebenarnya sama enak sama Bos, cuman lebih enaknya sekarang karena Mbak Gigi itu nggak bisa bangun pagi. Dia itu bangun pagi, kata dia itu jam 10 pagi itu udah paling pagi gitu. Jadi Mbak Gigi itu jarang ngambil kerjaan, jarang ngambil kerjaan pagi kalau dia nggak urgen banget atau syuting iklan atau apa gitu. Dan Mbak Gigi lebih mandiri dari Raffi. Baju nggak perlu diambilin, dia sendiri yang pilih baju. Make up ya dia yang make up sendiri, rambut dia bisa sendiri. Jadi saya bener cuman bawain barang aja kalau Mbak Gigi gitu. Jadi kalau Mbak Gigi itu dari penampilan, dari sepatu, ujung rambut, ujung kaki sampai hairdo itu dia nyiapin sendiri ya. Dia nyiapin sendiri. Saya cuma masukin itu, dibantu orang rumah. Kayak gitu, itu perbedaannya. Masya Allah teman-teman, ternyata yang kita puja-puja atau yang kita idolakan itu tuh orangnya sisi baik di sisi kehidupan pribadi itu benar-benar wow gitu ya. Orangnya benar-benar baik dan juga rajin, dan apalagi kayak si Mbak Gigi yang walaupun dia duitnya udah banyak, hartanya udah berlimpah, dia tetap memperhatikan kebutuhan dia sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Iya, gitu ya. Alhamdulillah lah gitu. Pokoknya makasih udah datang ke channelnya Ratu Paris Vlog, Mary. Sepertinya semua pertanyaan udah aku tanyain ya. Dan ada juga pertanyaan lain tidak perlu aku share di sini, itu udah kita bicarakan tadi tentang hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan ke kamera ya. Nah ini kita tadi sudah sempat makan ya. Dan sempat makan, sempat ketemu. Ini dia videonya. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat selalu, dianugerahi rezeki yang lancar dan tentunya semakin bahagia teman-teman ya. Teman-teman, hari ini aku lagi di mall ya, di mall Kemang. Di mall Kemang ini aku sedang menunggu sahabat lama, sahabat masa kecilku dulu, sahabat aku waktu di Jakarta juga. Dan juga ini sahabat semakan setidur, seatap. Bahkan juga sahabat yang udah bilang udah kayak saudara sendiri ya teman-teman ya. Alhamdulillah sekarang dia udah sukses. Dan aku mau nemuin dia teman-teman ya. Kalian penasaran kan? Aku nggak bakal kasih tahu sekarang siapa yang mau aku temuin. Pokoknya kalian ikuti terus video aku ini, jangan di skip ya. Dan kalian pasti akan penasaran ketemu dengan siapa aku ya. Pokoknya kalian tidak akan kecewa siapa yang aku temuin ini. Dia ternama banget di Indonesia dan dia juga selebritis ya. Dia itu artis dan dia juga orangnya
baik ya. Pokoknya kita akan ketemu di video selanjutnya. Jangan di skip, sekali lagi jangan di skip ya. Pokoknya sekali lagi jangan di skip dan bantu saya subscribe, like dan komen. Thank you very much. Sampai nanti. Dan teman-teman, seperti janjiku kepada kalian semua tadi, aku udah nyampe di tempat janji dengan artis yang tadi aku bilangin tadi. Dan ini dia artisnya. Hai, kita ketemu sama Ratu Paris karena gue udah 24 tahunan gak ketemu, baru ketemu hari ini. Alhamdulillah udah ketemu hari ini. Dia teman seperjuanganku, dia merantau jauh ke negeri orang, tapi sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu, kita makan-makan di Kemang. Nah, ini Mary ini sekarang kalian sudah tahu sendiri kan siapa Mary kan, masih Mak Mary ini yang kerja sama Raffi Ahmad, tapi alhamdulillah orangnya nggak sombong, baik. Nah, kita sambil makan ini teman-teman, bakar-bakaran. Enggak ada kegedean karena ininya, karena lo tak tengah, pakai pinggir aja. Enggak matang-matang lah. Ya matang lah. Coba aku masuk lihat juga. Nah, pinggir aja. Ya. Enak. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang Ratu Paris ini, dia alhamdulillah dapat orang jodoh orang Prancis. Amin, alhamdulillah. Kemarin sempat suaminya tuh dia datang ke sini. Sempat suaminya tuh datang ke sini, tapi ya karena aku gak libur kerjanya, jadi sampai pulang lagi nggak ketemu sama suaminya. Banyak penting sehat, kamu nanti balik lagi ke Paris kan. Amin, Mer. Udah tahu kan. Amin, jadi ya. salam aja dari aku. Dan rencananya kita tuh mau ketemu sama suamiku ya, Mer ya. Iya, benar. Tapi ya nggak bisa karena aku kerja, makanya nanti salamin buat suaminya kalau kamu balik lagi ke salamin. Prancis. Gitu ya. Makasih ya, Mer. Iya, sama-sama. Udah bisa mau nemuin aku, alhamdulillah. Orang sibuk seperti dia masih bisa nemuin seorang Ratu Paris ya, alhamdulillah. Sebenarnya udah lama banget ya, Mer, udah janjian. Aku ke Paris berapa kali aku ke Paris. Dia Udah. nggak bisa waktu itu karena dia juga kerja. Aku juga pasti kan kalau di Paris aku kan nggak kerja ke sana liburan dan dia kerja, ya aku nggak bisa ngeganggu dia. Sama kayak pas di Indonesia aku kerja, ya dia juga menghargai. Jadi alhamdulillah sekarang aku nggak ikut bosku ke Singapura dan aku bisa me-time ketemu waktu makan siang sama dia. Nah, kabar dari Raffi dari Mak Mary itu, Raffi sama Mbak Nagita lagi di Singapura, jadi nggak bisa hadir ya, Mer ya. Dan alhamdulillah Mary bisa hadir hari ini dan pokoknya bisa mewakili segala-galanya. Aku udah bahagia banget pokoknya. Iya, gitu ya. Dan thank you very much teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita akan review dulu apa yang ada di atas meja, oke? Sampai di durasi yang kita inginkan. Kita makan ini, makan bakar-bakaran teman-teman ya. Ini Mak Mary makannya jagung, terus ada ayam. Dia nggak makan daging teman-teman, sama saus-sausnya ya. Terus aku makannya ini. Ya, tuh dia makan nasi, Mak Mary tuh makan nasi tuh. Kalau nasi udah pasti ya, Mak Mary ya. Iya. Nasi udah pasti. Ini keponakan Mak Mary tuh. Ganteng banget tuh. Namanya kan. siapa? Namanya siapa sayang? Tira. Nah, kalau ini namanya keponakan aku. Kalian tahu sendiri kan yang kemarin itu ya. Nah, gitu teman-teman. Ini kita makan semuanya. Ntar kita mau review sedikit tentang mall di mana di Kemang ya, Mer ya. Iya. Pokoknya ikutin aja terus YouTube channelnya Ratu Paris. Jangan lupa like, comment, serta subscribe. Thank you very much. Nah, itu tadi videonya teman-teman ya. Teman-teman kita tadi makan sama Mak Mary, makan sapu-sapu yang barbecue tadi ya. Terus ketemuan di Mall Kemang ya. Dan itu semua udah nanti saya rangkum semua di video ini. Kalian bisa tonton dan kalian bisa bantu saya like, komen dan bisa di-share ke media sosial kalian semuanya ya. Pokoknya biar kalian selalu dapat updatean dari Ratu Paris Blog ini. Jadi jangan lupa hidupkan YouTube-nya, komen video apa yang mau ini, apalagi kan dia di Paris, dia lagi di Indonesia. Boleh kalian komen. Nih aku mau apa lagi nih? Kamu harusnya apa tuh ya? Mukbang, beli makanan yang di Paris, atau sekarang lagi Indonesia nyuruh Ratu Paris vlog ini mukbang, beli makanan rujak, apa kan banyak. Jadi ayo pokoknya apa saja yang penting kalian tulis di komentar, nanti akan saya lakukan di sana gitu ya. Iya. Oke. Pokoknya sehat terus buat
buat Imania. Dan Amin, jangan lupa terima kasih like, komen, doanya. serta subscribe YouTube-nya Ratu Salis Vlog. Oke, dankeschön atau merci beaucoup ya. Bahasa Prancis itu merci beaucoup. Terima Merci kasih. beaucoup itu apa? Oke. Oh, terima kasih. Terima kasih merci beaucoup atau bonjour. Dankeschön itu? Dankeschön itu udah bagian Jerman itu, Oh. bagian terima kasih kembali atau danke itu terima kasih, dankeschön gitu. Itu bahasa Jerman. Kalau bahasa Prancis Kalau Bunda Korla itu berarti Dankeschön. kalau Bunda Korla itu dankeschön, Iya. dia di Jerman kan. Kalau Parisnya? Kalau Parisnya terima kasih atau Iya. merci beaucoup Merci gitu beaucoup. kalau bahasa Prancisnya gitu ya. Oh, gitu, Oke. iya. Bang, kita akhiri video aku kali ini. Sekali lagi terima kasih dan aku selalu mendoakan buat kalian semua. Semoga kalian semua sehat selalu, dianugerahi rezeki yang lancar, tentunya semakin bahagia. Thank you very much. Bye Thank you, bye-bye. bye.